Tak siapin dulu materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah jawab salam dari Paman. Mudah-mudahan mendapatkan Warahmatullahi kesehatan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keselamatan, kesehatan, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon untuk jaga kesehatan masing-masing. Situasi dan kondisi masih belum memungkinkan untuk tatap muka secara offline, ya baik 25% atau 55% dari jumlah total. Kita masih diminta ya untuk online terlebih dahulu. Ya mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan segala sesuatu ya, segala keterbatasan yang kita miliki ya untuk belajar secara online ini. Ini adalah situasi ya, ini adalah situasi akan membuat kita lebih kreatif untuk bertahan hidup. Ya. Ini adalah kecerdasan adversity atau kecerdasan bertahan hidup. Ya bahasanya yang lain itu namanya kecerdasan survival. Ya jadi kecerdasan bertahan hidup di situasi dan kondisi yang tidak menentu. Ya ini sangat dipertaruhkan. Ya. Terima kasih sudah hadir meskipun tidak sampai 50%. Ya. Ini sekitar 33% yang hadir dari 100%. Ya. Tidak mengapa, mungkin yang lainnya lagi pada sibuk ya, lagi pada ada acara mungkin ya, tapi sangat amat berharap nanti pas jamnya materi ini ya, mata pelajaran ini teman-teman juga on ya. Kita nggak akan Google Meet-an terus, nanti akan kita selang-seling ya, akan kita selang-seling sehingga nanti bisa mengurangi jatah kota, kebosanan dan seterusnya. Yang ingin Pak Amar sampaikan di 30 menit ke depan adalah yang pertama, bahwa kita harus menghadapi situasi dan kondisi ini dengan tegar. Ya, kalian kepingin bertemu di sekolah, Pak Amar juga kepingin. Tapi apa daya, situasi dan kondisi memaksa kita untuk seperti ini. Maka kita harus menerimanya. Maka kita jangan mengeluh. Ya, meskipun sifat manusia adalah mengeluh, ya. Itu ya, khuliqal insanu halu'a. Jadi setiap manusia itu diciptakan punya karakter mengeluh. Ya, hujan mengeluh, panas mengeluh. Iya kan? Nah, iya, Pak. Dingin mengeluh, panas mengeluh, ya. Kemarau mengeluh. Ya, itulah manusia. Kalau tidak mengeluh itu namanya malaikat. Wajar mengeluh. Tetapi ya, keluhan kita itu harus pada tempatnya. Ya, boleh mengeluh hanya kepada Allah. Ya. Mengeluh itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan kondisi itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kalian ngeluh ke Pak Amar, Pak, kok kita online sih? Kenapa gitu? Pak Amar nggak bisa jawab. Jawabannya peraturan pemerintah demikian. Maka apa yang kita lakukan? Kita minta sama Allah, ya Allah, ya segera angkat penyakit ini. Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku biar aku bisa belajar dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Ya Allah, berikan aku ilmu ya dengan segala keterbatasan yang ada. Itu. Jadi optimisme itu yang harus dimunculkan. Bukan ya keputusasaan. Karena putus asa itu sifat orang-orang yang tidak beriman. Ya, Allah berfirman, "Wala ta'asu
min rauhillah. Ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu. Satu. Yang kedua, ya teman-teman, saya yakin sudah mendapat izin dari orang tuanya untuk belajar. Nak, kamu belajar dengan sebaik-baiknya. Kamu dapatkan nilai setinggi-tingginya. Kamu gapai prestasi ya sehebat-hebat. Gitu. Ingat, itu adalah amanah. Kalau kamu masuk ke Semanda, niatnya karena ketimbang tidak sekolah, mulai sekarang luruskan niat kalian. Luruskan niat kalian bahwa ketika kalian udah masuk di SMA, di Semanda ini, kalian luruskan niat, bersihkan niat kalian untuk belajar, untuk mencari ilmu. Ya, bukan karena ketimbang tidak sekolah, bukan karena nggak kepenak sama orang tua. Ya. Tolong luruskan niat Anda, biar Anda nanti akan mendapatkan apa yang Anda niatkan. Ya, kenapa? Karena innamal a'malu biniat. Ya, segala amal tergantung kepada niatnya. Ya, wa kullu imri'in manawa, dan setiap permasalahan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu. Ya. Nah, selanjutnya, ya, karena kita ini adalah belajar, maka Anda harus mendapatkan pelajaran. Ingat, yang pernah Pak Amr sampaikan di MPLS, banyak orang belajar tetapi tidak mendapatkan pelajaran. Ya. Belajar itu harus mendapatkan pelajaran. Pelajaran ini apa? Pelajaran ini adalah segala sesuatu di balik materi yang disampaikan. Dari segala sesuatu itu, ya, di balik segala sesuatu, ya, di balik materi yang disampaikan, Anda mendapatkan nilai, value, bukan angka, tapi value. Yang dari sinilah nanti kemudian Anda bukan cuma pandai dan pintar, tetapi Anda menjadi seorang yang cerdas, kemudian Anda menjadi pembelajar sejati. Ya, Anda menjadi pembelajar sejati. Ya. Bukan cuma sekedar tahu dan paham, tetapi Anda bisa berubah perilakunya, cara berpikirnya, sikapnya. Itu. Kemudian karakternya juga berubah. Ya. Ini karena banyak orang belajar tapi tidak mengambil pelajaran. Banyak orang belajar tetapi dia tidak menjadi orang cerdas. Banyak orang belajar tetapi tidak menjadi pembelajar. Karena sesungguhnya ciri orang belajar itu adalah berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, ya, pasti kalian mengejar angka-angka di atas rapot. Ya, gitu. Agama 80, agama 90, agama 100. Kalau hari ini kalian mencari angka itu, maka japri Pak Amar akan Pak Amar kasih. Pak, saya mau minta ya nilai di rapor nanti angkanya adalah 100. Langsung Pak Amar kasih 100, kamu nggak usah ikut belajar dengan saya, kamu tiduran aja sampai selesai. Pak, saya mau minta 90, langsung tak kasih kamu. Nggak usah ikut belajar, nggak apa-apa. Silahkan. Saya ikhlas. Ya, tetapi kamu nggak akan pernah dapat apa-apa. Kenapa? Kamu nggak akan pernah dapat nilai. Karena kamu cuma dapat angka. Maka Pak Amar ngajak kepada kalian, anak-anak IPS 2, ya, belajar ini ya bukan sekedar mencari angka yang tertuang di dalam rapor,
tetapi mendapatkan value atau nilai di balik angka-angka itu. Value itu adalah, nilai itu adalah keberkahan. Value itu adalah kemanfaatan ilmu. Ya. Nah ini. Maka ya, Pak Amar mengajak sekali lagi, ayo ya kita kejar dengan segala keterbatasan yang kita miliki value itu. Kamu ulangan misal dapat 100, tapi kamu dari nyontek, maka kamu akan dapat angka 100. Tapi kamu nggak dapat value kejujuran kamu nggak dapat. Tapi kamu akan mendapat label ya pembohong. Kamu mendapat label koruptor. Kenapa? Mencuri. Ya, nyontek itu mencuri. Oke, sampai di sini. Selanjutnya, Pak Amar ingin sampaikan kepada kamu, ya, berapa KKM dari pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Ya, KKM-nya adalah 75. Ya, KKM-nya adalah 75. Ya, KKM-nya adalah 75. Jadi, kalau 75, maka teman-teman harus bekerja semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan 75 itu. 75 itu teramat kecil sekali. Ya, kecil sekali. Ya, ini. Oke, Pak Amar izin share. Bagaimana cara kalian mendapatkan nilai? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada? Masih ada ini orangnya? Halo? Monitor? Ada ya, masih ya? Masih ada, Pak. Oke, baik. Amar izin share. Oke. Ya. Ya. Bisa dilihat? Belum ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Ini kriterianya, Pak, teman-teman. sudah, Pak. Ini KKM. Kalau ada yang nanya, Pak, KKM-nya berapa? KKM-nya 75. Kecil banget. Ya, seperti menjentikkan jari tangan. Bagaimana kalian cara mendapatkannya? Simple sekali. Ya. Kalian melengkapi ya, yang pertama adalah penilaian religius. Ya, penilaian religius. Penilaian religius ini adalah Pak Amar ambil dari ibadah harian kalian. Sholatnya, sholat 5 waktu, sholat duha, ya, baca Al-Qur'annya dan seterusnya. Kok Pak Amar tahu dari mana? Dari kalian yang akan memberikan laporan kepada Pak Amar. Nanti filenya akan Pak Amar kirim, ya, bentuknya seperti ini. Ya. Bentar, Amar share. Seperti mana. Bentar ya. Maaf. Oh ini. Oke, ini teman-teman. Nih ya. Nah, ini teman-teman. Ya, ini nanti nih ya. Bisa dilihat ya? Sudah? Kelihatan, Pak. Oke ya, baik. Kelihatan. Ini lembar laporan ibadah harian. Ini nanti kalian print out ya. Nanti setelah Pak Amar kirimkan di grup, kalian print out
Kemudian diisi setiap hari. Kapan mulai ngisinya? Mulai hari ini, subuh tadi, yaitu bulan Juli tanggal 15. Ya, silakan nanti teman-teman isikan di situ. Ya, isikan di sini. Nah, di sini. Bagaimana cara ngisinya? Cara ngisinya adalah tulis iya jika teman-teman melakukannya dan tulis tidak jika kalian tidak melakukannya. Ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini. Ya. Isikan iya jika mengerjakan dan tidak jika tidak mengerjakan. Bagi yang cewek, saat Anda mendapatkan halangan, Anda isikan dengan uzur, UZR. Ya, tidak boleh dengan silang atau strip atau checklist. Harus dengan ya, tidak, atau uzur. Setelah itu, teman-teman ya jumlahkan di sini berapa ya, berapa tidak, berapa uzur ke bawah. Setiap tanggal 31 atau akhir bulan, Pak Amar kirimkan form Google Form, ya Google Form isian yang harus kalian isi, dan dari situlah Pak Amar mengambil penilaian religius. Pak kan bisa bohong, betul bisa bohong. Itu saya serahkan kepada kalian. Yang tahu adalah kalian dan Allah saja. Kalian bisa bohong, ya. Juga kalian bisa tidak bohong. Ini penilaian religius. Penilaian sikap bagaimana? Penilaian sikap Pak Amar ambil dari sikap kalian saat mengerjakan penugasan. Baik penugasan secara pribadi maupun kelompok. Ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Sikap dalam berbicara di dalam grup. Sikap berbicara pada saat diskusi online. Pak Amar nilai semuanya. Kemudian kognitif. Kognitif itu adalah penilaian pengetahuan. Dari mana diambilnya? Diambil dari dua. Ya, diambil dari tiga, yaitu diambil dari dua, yaitu lisan dan tulisan. Untuk tulisan adalah UH, ulangan harian, kemudian UTS, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Ketiganya memiliki bobot yang berbeda-beda. Ya, tulisan. Kemudian lisan. Mohon diperhatikan di sini, daftar hafalan peserta didik selama 1 semester. Ini nanti teman-teman print out juga, ya. Kemudian, ya, kalau belum ada artinya, cari artinya. Teman-teman akan menyetorkan hafalan ini kepada Pak Amar. Ada tulisan VN, ini adalah voice note. Di sini ada video call, di sini ada video call. Ya, maka teman-teman nanti setiap kolom ini harus terisi dengan nilai. Caranya seperti ini. Ya, membaca ini berarti dengan voice note. Ya, caranya gimana, Pak? Kalian rekam aja. Kalian. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Ya, kamu rekam dengan voice note, kirimkan kepada Pak Amar di WA Japri Pak Amar. Kemudian Pak Amar kasih nilai 90, Mas. Gitu. Kamu isikan 90 di lembar hafalanmu ini yang telah kamu print out. Nah, yang ini bagaimana? Ini harus dengan video call. Dua ini. Ini boleh bebarengan, ya. Boleh sendiri-sendiri. Pak, saya mau hafalan. Ya, untuk yang lisan ini cukup Arabnya aja. Untuk yang hafalan ini berarti Arab dan terjemah atau artinya. Video call. Pak, saya mau VC. Ya, surat Al-Hujurat. Oke. Pak Amar yang nelpon kamu. Semua store. Ya, yuladina amanu, artinya ini. Ya, gitu. Kan lebih baik lagi ketika kamu langsung dengan menjelaskan kandungannya. Ya, setelah ini diartikan, maka dari ayat ini, ya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa begini, 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 begini. Itu namanya menjelaskan.
Kemudian Pak Amar kasih nilai, saya sampaikan ke kamu nilainya berapa, kamu catat di sini. Gitu. Ini semua kamu isi. Ini ada 8 ya hafalan ayat atau hadis ya yang harus kamu hafalkan selama 1 semester. Ya, sampai kapan waktunya? Ya, mulai hari ini sampai H-3 UAS ganjil, yaitu sekitar bulan November pekan ketiga. Ya, sekitar tanggal 20-an, Kak. Ya, sekitar tanggal 21 itu terakhirnya. Ya, kalian harus sudah menyelesaikan ini semua. Ternyata kamu ada yang nggak terisi, maka itu akan mengurangi penilaian kalian. Gitu. Nah, ini cara mengerjakannya seperti ini. Ini bisa kamu baca ya. Pilihan pertama, kamu kirim voice note terlebih dulu, kemudian hafalannya lain kali, ya, kemudian menjelaskannya lain kali. Atau hafalan dan menjelaskan lewat video call itu barengan boleh. Yang kedua adalah langsung. Pak, saya mau langsung video call. Surat Al-Hujurat ayat 12. Tanpa kirim VN dulu. Maka tetapi harus dengan penjelasannya. Jadi hafalan dan penjelasan ini langsung, maka nggak perlu kirim voice note. Ya, gitu. Tanpa ngirim voice note, kamu langsung mendapatkan nilai voice note. Ya, itu. Baik. Jadi ini teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini, kalau belum paham. Silakan. Halo, monitor. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan mumpung lagi di sini tanyakan. Kalian gimana? Gitu. Ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Silakan. Indra. itu kalau seumpamanya langsung setoran 2 surat itu boleh nggak, Pak? Boleh. Yang penting selesai H-3 UAS. Mau langsung semua boleh, mau kamu cicil satu-satu boleh. Silakan kalian atur waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, atur waktu dengan sebaik-baiknya. Kita punya rentang waktu sekitar 5 bulan kurang. Ya, anggap aja 4 bulanan. Lebih dikit kamu atur ya semaksimal mungkin. Ya, itu. Ya, semaksimal mungkin. Ya, sebisa kalian. Ya. Kenapa Pak Amar berikan seperti ini? Biar kamu dapat pahala banyak. Ya. Dengan kamu mengulang-ulang bacaan ayat Al-Quran, maka kamu akan mendapatkan pahala banyak. Kenapa? Karena satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. 10 pahala. Tinggal ngitung aja. Berapa huruf yang kamu hafal diulang-ulang itu. Ya, apalagi membacanya terbata-bata. Pahalanya banyak. Ya. Gitu. Ya, penjelasannya kamu nyari di mana? Kamu cari di internet ada. Nanti kamu akan saya kirimkan buku pedoman juga. Kamu bisa baca, bisa dipahami. Ya, kamu jelaskan. Cari di internet banyak kok. Ya, sudah ada temanya juga di situ untuk penjelasannya. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Itu suratnya panjang-panjang ya, Pak? Tidak, pendek-pendek. Bukan surat ya, ayat. Ayat. Cuma satu ayat. Yang lainnya hadis. Hadisnya pendek-pendek. Enggak, tidak hadis full. Kalau hadis full panjang. Satu hadis itu bisa 1 halaman kalau dia full. Ya, bisa lebih malahan. Ini cuman saya potong-potong aja ya. Kita ambil sepertinya. Tidak ada? Pak, itu setorannya lewat VN atau VC?
Ada yang VC, ada yang video call. Ya, yang voice note untuk nilai membaca, kirim aja voice note-nya. Ya, kamu rekam. Ya, terserah kamu kapan kirimnya. Gak usah minta izin, Pak, saya mau kirim voice note. Gak usah izin, kirim-kirim aja. Langsung tak nilai. Ya. Iya. Untuk video call, konfirmasi dulu. Pak, saya mau video call. Bisa enggak sekarang? Kalau kata Pak Amar bisa, Pak Amar yang telepon. Kalau Pak Amar nggak bisa, nanti ya jam sekian. Maka kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa, lobby aja waktunya kapan. Kapan itu? Ya, setiap hari boleh. Ya, malam juga boleh. Ya, malam juga boleh. Kalau malam terakhir jam setengah 10. Ya, jam 8 sampai jam setengah 10 kalau malam. Ya, tuh. Tapi tidak setiap malam. Selain malam Rabu, malam Sabtu, ya, malam Jumat dan malam Minggu kadang-kadang saya ada acara. Kadang-kadang saya ngisi pengajian. Ya. Tuh. Nah, tuh ya. Kalau pagi gimana? Jam 8 lah, ya, jam 8.30. Karena saya kalau siang kan di sekolahan. Jadi bisa sewaktu-waktu. Gitu, ya. Sore ya jam-jam setengah 5-an lah ya. Sampai setengah 6 bisa insya Allah. Kecuali saya ada agenda. Misal saya nyapu atau ngepel atau apa gitu, pasti saya nggak bisa. Makanya konfirmasi terlebih dahulu kalau mau video call. Yang lain silakan. Kalau tidak ada, Pak Amar berikan penunjang, nilai penunjang. Ya, nilai penunjang kalian dapatkan dari mana? Nilai penunjang bisa teman-teman dapatkan dari aktif, ya, mengirimkan laporannya ya setiap bulan. Tak lihat nanti kamu rajin nggak sholatnya 5 waktunya, baca Qurannya bagaimana, sholat duhanya bagaimana. Apalagi kamu ikut rohis ataukah tidak. Ya, aktif dalam kegiatan rohis. Ya, ini ada penilaian tersendiri. Ya, misal kamu nilai akhirmu 80, maka kalau kamu ikut rohis, kamu bisa 88, bisa 90, tergantung keaktifan. Ya, gede nilainya di sini. Gitu. Ya. Kemudian sarana belajarnya apa? Kita bisa via Google Meet, YouTube, ya. Nanti link-link dari YouTube nanti Pak Amar kasih ya di Google Classroom-nya atau di via WA Group. Ada website, Pak Amar punya website pribadi juga, ya. Bisa Instagram, ya. Bisa Quizizz. Nah itu, ya. Terakhir cara belajarnya ini ya, ada penugasan, diskusi kelompok, ada unjuk kerja, ada portofolio, ada. Kamu nggak usah nanya apa itu ya, nanti pokoknya Pak Amar berikan ini, kerjakan ya dengan waktu yang diberikan gitu. Ada yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada Pak Amar akhiri. 6 menit lagi jam 3, silakan. Janji saya 30 menit. Ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih udah hadir. Kalau nggak paham silakan ditanyakan. Jangan pernah malu untuk bertanya selama kamu benar. Ya, kamu boleh malu kalau kamu salah. Ya, ya. Jangan egois. Gitu. Saya terbuka dengan siapa saja. Kamu mau curhat apa aja boleh. Mau nanya apa aja boleh. Masalah agama boleh, masalah apapun boleh, masalah kamu punya pacar mau apa gitu ya, mau orang tua kayak atau apa gitu ya, boleh. Ya, silahkan. Ya, saya orangnya open, terbuka. Ya, senang berdiskusi dengan siapapun, senang berbagi.
Karena salah satu prinsip saya adalah saya senang kalau orang lain tuh bahagia. Itu aja ya. Saya sedih kalau umpamanya kalian tidak bahagia. Kalau kalian kemudian mengerjakan belajar agama ini kalian sedih, waduh, saya dosa ya. Maka saya berharap kalian berbahagia ketika kalian belajar agama ini. Relax aja. Gitu. Cukup. Tidak ada yang mau ditambahkan. Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Baik. Saya apa itu ngomong? Cak betul. Mohon bahasa-bahasa digunakan yang terbaik ya. Iya Pak. Ya. Ini Anda adalah makhluk milenial ya, makhluk milenial generasi Z, saya generasi Y. Ya, saya awal makhluk milenial. Ya, saya awal makhluk milenial dan saya akhir makhluk zaman dulu. Nah, saya dilahirkan tahun 80. Ya, usia saya dengan kalian tidak terpaut jauh ya. Gitu. Maka kalian tidak boleh kalah dari saya. Ya, kalian harus lebih baik, bisa menguasai teknologi dan sebaik-baiknya untuk kepentingan masa depan dan cita-cita kalian. Ya, jangan banyak mengeluh, tapi terus berusaha. Teknologi memudahkan kita, jangan sampai teknologi meracuni otak kita dan mempengaruhi hidup kita. Kita kendalikan teknologi, kita kendalikan situasi dan kondisi, dengan kita dikendalikan oleh teknologi, jangan sampai kita dikendalikan oleh situasi dan kondisi, apalagi kita dikendalikan oleh syahwat kita. Ya, masa depan bangsa ini ada pada kalian. Agama juga ada di pundak kalian. Terserah kalian mau cetak apa negeri ini, ya. Terserah kalian mau cetak apa agama ini ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live? Oke Pak, terima kasih.